itu dia juga mulia. Masya Allah. Jadi memang konsep super mom ya, Wonder Woman itu jangan sampai salah kaprah. Betul. Justru Islam itu jauh lebih memuliakan wanita karena memang ketika Allah memberikan suatu statement, ketika Allah memberikan suatu firman itu tidak lain untuk kebaikan manusia. Ini kita kembali ke benang merah memuliakan wanita. Nanti sebelum jeda kita akan membahas bagaimanakah di dalam konsep internal seorang anak, seorang ayah, kemudian masyarakat, bagaimana cara yang terbaik dalam memuliakan wanita. Namun sebelumnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Indahnya Pagi. Tema kita sangat menarik yaitu bagaimana caranya memuliakan wanita. Namun tentunya kita harus saksikan dulu pariwara yang akan lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Indahnya Pagi. Jangan lupa tema kita kali ini adalah memuliakan wanita. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan salam dari studio. Kita beralih kepada Ibu Ustazah Barkah. Ini luar biasa, tema kita memuliakan wanita. Saya ingin memperkuat di dalam internal keluarga. Yang paling pertama, ketika seorang wanita diberikan gelar yang begitu luar biasa menjadi seorang ibu, ada pihak yang begitu diuntungkan di sini yaitu seorang anak, di mana fisiknya, mentalnya, spiritualnya ditumbuh kembangkan dengan kasih sayang. Bagaimana konsep biru walidain dalam Quran ketika seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua? Silakan. Seorang suami berkewajiban untuk mencarikan istri atau ibu yang baik untuk anak-anaknya. Maka anak-anak menjadi merasa terhormat dengan punya seorang ibu yang mulia. Ya. Karena pernah suatu hari ada seorang datang kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, "Ya Umar, anak saya durhaka kepada saya." Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Mana anakmu? Saya ingin bicara dengan dia." Pada saat anaknya kembali, kemudian ditanyakan, "Kenapa kamu menjadi anak yang durhaka?" Ya. Kemudian anak ini mengatakan, "Ya Umar, apakah tidak ada kewajiban bapak saya kepada saya untuk saya menjadi anak yang baik?" Kemudian dia katakan, "Ada 3 kewajiban orang tuamu. Yang pertama, dipilihkan ibu yang terhormat." Artinya ibu yang mulia. Nah, ibu yang mulia ini yang dikenal dengan al-um. Karena ibu ini yang mulia akan menjadi imamah bagi anak-anaknya, menjadi pendidik bagi anak-anaknya, maka saat memilih seorang istri, memilih seorang ibu harus betul-betul melihat kepada agamanya yang kuat. Apabila istri agamanya kuat, akhlaknya baik, tutur katanya santun, anak tidak akan jauh dari pohonnya. Ibaratnya buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Iya. Ini yang mungkin harus diperhatikan oleh para masyarakat, bagaimana dia memilih wanita yang mulia agar dia menjadi ibu yang mulia. Karena status ibu yang dikenal dengan adalah menjadi imamah, pemimpin untuk anak-anaknya. Yang kedua, ibu nanti akan menjadi dikatakan amah, menjadi budak. Budak artinya dalam artian bahwa dia harus tunduk patuh kepada suami. Sehebat apapun jabatan dia di satu kantor, sehebat apapun jabatan dia di satu masyarakat, tapi pada saat dia berhadapan dengan suami, dia adalah seorang budak yang harus terus tunduk patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Maka dia akan dimuliakan oleh suaminya. Yang ketiga, dia sebagai anggota masyarakat, ibu harus berperan menjadi ummah. Ummah artinya mampu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat munkar, maka dia akan dimuliakan oleh masyarakatnya. Jadi sebetulnya kemuliaan ini dari diri kita sendiri terlebih dahulu, maka akhirnya ada masyarakat atau keluarga yang akan memuliakan kita. Masya Allah. Jadi timbal balik, tidak mungkin kemuliaan itu akan kita peroleh sebelum kita memuliakan diri sendiri. Bukan begitu, Ya, Bu Ustazah? betul. Masya Allah. Kita akan beralih kepada Ibu Hajah Erma. Ini tadi konsep secara agregat ya, secara luas ketika peranan suami ikut peran serta untuk kemuliaan istri, kemudian peran anak dan masyarakat. Saya ingin, bukan nyindir bapak-bapak di rumah sebenarnya, bagaimana peranan suami ketika dia memuliakan pasangannya, sehingga kodrat wanita ini akan muncul nilai-nilai kemuliaannya. Baik, terima kasih Mbak Widi. Jadi dari seluruh peradaban yang ada, itu hanya Islam yang mengatur adanya mahar gitu bagi kaum perempuan. Nah, ini adalah bentuk penghormatan pertama
ya, sebelum pernikahan itu dimulai. Jadi dari awal itu sudah sangat dihormati perempuan itu, tidak bisa disentuh seenaknya, tidak bisa dipakai seenaknya gitu. Kalau di barat itu kan ada one night stand misalnya, bagaimana perempuan itu bisa dipakai satu malam saja. Emang atau test drive ya Bu ya? atau kemudian atas nama cinta, Iya. itu kemudian tanpa ada ikatan pernikahan, tanpa ada hak dan kewajiban, itu perempuan bisa dipakai gitu. Nah di dalam Islam tidak bisa seperti itu, harus bayar mahar dulu, harus dengan izin dari perempuan itu sendiri, dan harus dinafkahi. Ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 228, nanti Ustazah bisa memperbaiki kalau misalnya ada tambahan, Allah berfirman hak perempuan itu seimbang dengan kewajibannya. Jadi para ulama fikih itu mereka mengatakan apabila suami tidak memberikan nafkah misalnya, maka istri pun tidak wajib untuk melayani suami seperti itu. Jadi timbal balik itu. Bapaknya juga harus perhatiin nih di rumah, jangan seenaknya nyuruh ibu macam-macam ya. Saya senang kalau indahnya pagi hari Selasa, soalnya tentang ibu-ibu dan anak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya enggak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohilah Mutar dari Majlis Talim Al-Amanul Klender, Jakarta Timur. Yang akan saya tanyakan, perempuan yang bagaimana yang harus dimuliakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat, singkat, cerdas pertanyaannya. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Haja Fatimah Saleh dari Majlis Alim Al-Makmur Klender, Jakarta Timur. Yang saya ini ingin tanyakan, kenapa perempuan lebih mulia daripada laki-laki? Sekian, Kata terima siapa? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang pertama, perempuan seperti apa sih yang memang harus dimuliakan di dalam Al-Quran? Ya, kalau dia sebagai seorang individu, dia dimuliakan karena akhlaknya baik, Akhlaknya. karena akidahnya kuat, karena prinsip dalam hidupnya tinggi, kecerdasannya luar biasa, maka dia menjadi dimuliakan. Tapi jika perempuan ini sudah tidak menjaga yang 3 prinsip tadi, maka otomatis dia akan dilecehkan oleh siapapun. Dia akan direndahkan. Kenapa? Diajak berpikir dia tidak mampu. Kemudian diajak untuk untuk mendidik anak-anak pun dia tidak mampu. Kemudian diajak dia sebagai anggota masyarakat pun dia tidak mampu. Maka perempuan yang seperti ini berarti dia bukan orang yang patut untuk dimuliakan. Tetapi malah justru dia yang melecehkan dirinya sendiri. Nah ini makanya bagaimana kita supaya menjadi dimuliakan atau menjadi mulia. Yang pertama kuatkan akidah kita. Yang kedua kuatkan kecerdasan kita. Yang ketiga kuatkan fisik kita. Dan jangan lupa kuatkan harta kita. Amin. Sebab kalau perempuan semuanya dia punya, insya Allah laki-laki tidak akan berani macam-macam dengan kita. Kalau sudah menjaga itu ternyata bapaknya macam-macam, berarti yang masalah bapaknya nih Bu ya. Karena kalau kita belum sempat memaster melingkupi semua itu, ya berarti nanti papanya cari mama baru di rumah. Betul. Ibu, pertanyaan yang kedua, ini Pak Agus langsung menanggapi. Pertanyaan yang kedua silahkan dijawab. Mengapa perempuan lebih mulia dari laki-laki? Sebenarnya kalau dikatakan lebih mulia juga tidak ya. Dalam surat At-Taubah ayat 72 itu Allah berfirman bahwa laki-laki dan perempuan mereka sama-sama sebagai hamba Allah sama-sama akan mendapatkan surga. Nah, tetapi di sini adalah suatu kenyataan bahwa perempuan itu hamil. Gitu. Perempuan itu menyusui, perempuan itu melindungi bayi-bayi yang masih kecil, generasi yang akan datang. Gitu. Nah, oleh karena itu perempuan ini harus dijaga betul-betul. Gitu. Kalau tidak dijaga dengan baik oleh para laki-laki dan oleh masyarakat, maka itu akan berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Dia tidak akan bisa memberikan kualitas yang baik selama kehamilan, ya. Dia tidak akan bisa memberikan kualitas ASI secara maksimal, dia tidak akan bisa memberikan pengasuhan yang baik. Nah sekarang ini kan problematikanya, banyak perempuan dia harus menyusui, harus hamil, dan harus menjadi wanita karir pula. Gitu. Nah ini problematika ini tuh sudah terjadi di barat sejak lama dan mereka tuh sesungguhnya sudah mulai menyadari kesalahan tersebut. Karena bagaimanapun ketika semua orang itu keluar rumah, suami keluar rumah, istri keluar rumah, lalu yang mengurus anak-anak siapa?
kan begitu. Jadi intinya sebetulnya konsep memuliakan wanita itu udah ada dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang wanitanya sendiri yang bandel ya. Saya Ibu jangan kabur tadi Bu, ya. Kalau boleh saya menambahkan, saya ada beberapa contoh ya perempuan-perempuan di Barat yang mereka sudah mencapai posisi yang luar biasa dalam karir ya. Saya contohkan misalnya Anna Marie Slaughter, dia asisten Hillary Clinton. Bayangkan, jadi sudah masuk ke lingkup Washington. Kemudian ada Michelle Forney, dia adalah asisten Menteri Pertahanan. Ada pula Karen Hughes, penasihat George Bush, dan yang terakhir ada Mary Matalin, penasihat Dick Cheney, wakil presiden dari George Bush. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berkarir ya kan sampai masuk lingkup Washington, di mana itu adalah puncak karir ya kan di Gedung Putih. Tapi mereka menyadari bahwa anak-anak mereka terlantar. Mereka menyadari bahwa anak-anak mereka bermasalah. Akhirnya mereka resign gitu. Jadi begitu sudah masuk ke puncak karir, mereka tidak punya pilihan. Daripada anak-anaknya menjadi korban, mereka mengundurkan diri. Ini Ustazah perlu diperkuat lagi, ini luar biasa ya, ada contoh-contoh yang begitu konkret bahwasanya ketika seorang perempuan bekerja di luar rumah, kontraknya cuma sama perusahaan. Betul Ibu-ibu? Sementara ketika jadi ibu rumah tangga, jadi umum madrasatul ula, ibu pertama, madrasah pertama bagi anak-anaknya itu kontraknya sama Allah. Mohon dikuatkan lagi. Iya. Kalau kita baca dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para perempuan itu memang tinggal di rumahnya untuk mengkader anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis terkenal, Yusuf Qaradawi, dia mengatakan di belakang keberhasilan laki-laki pasti ada perempuan. Ini artinya apa? Perempuan menjadi ibu, perempuan menjadi saudara, perempuan menjadi kekasih dan sebagainya. Yang jelas dia yang akan menjadikan orang-orang unggul. Tetapi jika kita semuanya lari dari rumah dan keluar dari rumah, maka itulah yang akan timbul banyak anak-anak sekarang ini, anak-anak yang arogan, anak-anak yang broken home, anak-anak yang sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Akhirnya yang dia tiru adalah TV, kemudian internet, dan banyak anak kita sekarang ini yang tidur di warnet untuk mencapai keinginan yang luar biasa supaya dia diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi sayang, orang tuanya tetap memperhatikan apa kata bosnya. Tidak memperhatikan apa kata Allah. Padahal Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan ini adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, mendidik anak-anaknya. Yang dikenal dengan al-ummu madrasatun idza a'dataha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu adalah pendidik utama di dalam generasi penerus masa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan di dalam Islam sendiri tidak menapik bahwa wanita boleh beraktualisasi. Karena dalam sejarah Islam yang ditulis dengan tinta emas, banyak sekali wanita-wanita yang berkiprah di luar rumah. Tapi kiprahnya seperti apa? Yuk kita tanyakan sama Ibu Hajah Erma, seperti apa ketika wanita boleh beraktualisasi di luar tapi dia tidak melanggar kodrat yang digariskan? Baik, terima kasih Mbak Widi. Sesungguhnya subhanallah ya, para ulama kita itu sudah membahas itu. Ya, misalnya salah satunya adalah Said Sabiq di dalam bukunya Fikih Sunnah. Beliau membagi karir perempuan itu dalam 5 kategori. 5 kategori. Yang pertama adalah wajib. Jadi ada kalanya perempuan itu wajib berkarir. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Seperti apa karir yang wajib? Yaitu terkait dengan masalah fardu kifayah. Gitu. Di dalam Islam itu kan ada konsep fardu kifayah. Ada hal-hal yang harus dilakukan di dalam masyarakat supaya masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Misal, dokter wanita. Kalau tidak ada dokter wanita, siapa yang membantu melahirkan? Kan begitu. Bidan termasuk sama. Kemudian juga ada polisi wanita. Kalau ibu-ibu ke Madinah, ke Makkah itu kan ada polisi wanita kan yang memeriksa kita. Nah itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fardu kifayah memang diperlukan. Bahkan Said Sabiq mengatakan kalau suami itu melarang istri bekerja, itu tidak boleh apabila pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sifatnya fardu kifayah. Sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat menjawab. Ibu-ibu kayaknya masih ada yang penasaran, pasti ada yang mau masih bertanya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Endang dari Masjid Al-Ma'mur Klender. Yang saya mau tanyakan Ustazah, apakah perlu dimuliakan bagi perempuan yang tidak memberikan teladan yang baik?